Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Nidat Mubaina dengan NIM 2024-42003 dari jurusan S1 Industri kelas A, di mana di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai exercise yang ada di buku Sunil Kopra chapter 9 sebagai penugasan untuk mata kuliah rantai pasok sistem energi. Nah, di exercise ini dia ngomong bahwa ada sebuah perusahaan yang memproduksi steel zinc atau zinc yang berada di Chicago, di mana perusahaan ini dia mempunyai 20 hari kerja dengan reguler shift itu 8 jam per hari atau jam kerjanya regulernya itu 8 jam per hari dengan uh, pay-nya apa dengan regular time pay-nya itu $15 per jam dan overtime-nya itu $22 per jam. Nah, perusahaan ini punya employees 250, kemudian untuk cost-nya itu $3 untuk inventory setiap bulannya, kemudian $40 untuk material, dan untuk harganya sendiri itu di $125 untuk satu produk. Nah, di sini dia bilang bahwa stok out-nya tidak ada, kemudian starting inventory-nya itu di Januari sebesar 5.000 unit, dan ending-nya itu di Desember sebesar 5.000 unit juga. Nah, di sini kita mau cari perhitungan kalau dia bagi perbandingan antara di harga normal, kemudian harga promo, dan juga harga promo di pada saat of demand, dan juga harga promo di mana di sini disebutin promonya itu increase di Maret dengan dia diawali di Maret, tapi di sini dia bilang akan mengikut 2 bulan setelahnya. Jadi kita mau cari Maret sampai Mei. Nah, sebelumnya di sini saya sudah membuat juga spreadsheet-nya. Untuk harga yang normal, untuk spreadsheet-nya sama dengan video sebelumnya. Kita masukkan, karena di sini dia tidak menyebutkan adanya layoff atau hire, jadi ini dikosongkan saja. Kemudian stock out juga dikosongkan karena dia tidak menyebutkan adanya stock out. Untuk price-nya di sini sama. Nah, untuk price sendiri itu untuk yang di workforce atau di banyaknya banyaknya employees itu 15 dikali 8 dikali 20. Kenapa 15? Karena $15 per jam untuk regular pay-nya. Kemudian mereka ada 8 jam uh, ada 8 jam waktu kerja setiap harinya, dan ada 20 hari dalam satu bulan. Enter. Kemudian sama ini langsung dimasukkan saja 250 employees. Kemudian untuk overtime dia belum ada. Kemudian di sini untuk perhitungan untuk perhitungan uh, inventory di sini rumusnya adalah inventory awal ditambah dengan ditambah dengan subkontrak dikurang dengan stock out dikurang dengan demand, 0. Sama, nanti kita langsung tarik saja ke bawah seperti ini. Nah, ternyata di bulan keberapa ini? Di bulan 9 itu atau di Desember dia inventory-nya kosong atau tidak ada inventory. Kemudian untuk cari production itu rumusnya 80 dikali D5 ditambah dengan E5 dibagi 2. Jadi 80 itu dari seberapa banyak produk yang dihasilkan setiap bulannya dikali dengan workforce ditambah dengan overtime dibagi 2. Nah, menghasilkan 20.000 produk
produksi, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, untuk total cost sendiri, itu rumusnya sama dengan seperti sebelumnya, karena di sini cost-nya cuma ada workforce, overtime, inventory, subcontract, dan juga demand. Jadi kita cuma masukin workforce dikali dengan cost workforce, kemudian overtime dengan summarize overtime dikali dengan subcontract overtime, inventory juga seperti itu, dan seterusnya. Kemudian langsung di enter, menghasilkan 16.869 dolar. Untuk total revenue, itu kita kalikan demand setiap bulannya, dikali dengan dikali dengan harga dari si sink tersebut. Jadi setiap bulan dikali, kemudian ditambahkan, menghasilkan 24.904.125 dolar. Kemudian untuk profitnya itu total revenue dikurang total cost, hasilnya 8.035 dolar 125. Ini untuk harga normal. Kemudian kita cari untuk tadi kan disebutin bahwa promosi awal itu di bulan Maret mengikuti promosi 2 bulan setelahnya. Nah, di sini kita masukin tadi spreadsheet-nya juga sama. Kemudian cara pengerjaan untuk dari hire sampai dengan price itu sampai dengan production itu sama, cuman di sini ada perbedaan di demand-nya saja. Nah, demand-nya kan tadi kita mulai di Maret. Nah, karena di Maret itu dia sebutin bahwa di sini dia bilang berkurang 1% untuk ininya price-nya. Jadi di sini kita 125 dikurang 1%. Di sini harusnya 124 ya, berkurang $1 dia. Nah, kemudian demand-nya di sini dia sebutin 20% bring forward, 10% demand from each of the following 2 months. Berarti di sini dia naik sebanyak 120, di sini 10%. Nah, jadi dia berubah demand-nya dari yang awal di bulan Maret itu sebesar 15.000 menjadi 22.300. Kemudian dikali dengan 10%. Nah, tapi ternyata ada penurunan demand di 2 bulan setelahnya, gitu di bulan Mei dan juga di bulan April dan di bulan Mei. Di bulan April dia demand-nya kita kalikan dengan 10%, dia berkurang dari 18.000 ke hanya menjadi 1.000 demand dengan harga normal. Kemudian sama di bulan Mei juga dari normalnya itu di 25.000 menjadi 2.500. Nah, kita coba cari total revenue-nya. Total cost-nya itu dia bertambah. Dia berkurang. Total cost-nya berkurang sebesar 16.798 dari 16.869. Kemudian untuk total revenue-nya di sini dia
berkurang, malah berkurang jadi 20.956 dari 24 juta. Kemudian untuk profitnya juga dia berkurang sangat banyak, sebanyak 50%, dari 8 juta menjadi 4.158 dolar. Nah, setelah itu kita coba cari untuk di bulan Juli. Di bulan Juli ini dia kita lihat di sini demand-nya paling tinggi. Kita coba cari untuk bulan Juli. Tadi perhitungan ini semua sama. Kemudian di bulan Juli itu kita coba cari. Di sini 120. Nah, di bulan Juli ini dia sama demand-nya kita kalikan juga 120%. Dia naik menjadi 41.000. Dari demand awal di bulan Juli itu 30.000. Kemudian untuk 2 bulan setelahnya itu dia malah turun juga. Demand-nya turun dari demand awal itu 29.000 dan juga 21.000 berubah menjadi 2.900 dan juga 2.100. Tapi total cost-nya turun, total revenue-nya turun, profitnya juga turun. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa promosi-promosi di bulan tersebut dengan menurunkan harga demand untuk menurunkan harga dan juga menaikkan demand di 2 bulan setelahnya itu masih kurang optimal. Jadi masih adanya evaluasi kembali. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.